Perkenalkan, nama saya Syifana Nurhairunisa dengan NIM 185251007 dari Prodi Teknik Biomedis kelas Fisika Dasar ACLTS 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas fisika dasar saya. Soal nomor 1, dua buah vektor gaya F1 dan F2 bekerja pada satu partikel. Vektor F1 memiliki komponen 3i plus 4j Newton, sedangkan vektor F2 memiliki komponen 2i plus 6j Newton. Hitunglah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut. Diketahui, F1 sama dengan 3i ditambah 4j Newton, sedangkan F2 2i ditambah 6j Newton. Yang ditanyakan adalah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut. Jawabannya, F1 dikali F2 sama dengan F1x ditambah F1x dikali F2x ditambah F1y dikali F2y. Sama dengan 3 kali 2 ditambah 4 kali 6. Sama dengan 6 ditambah 24 Newton, hasilnya 30 Newton. Jadi, hasil perkalian skalar antara kedua vektor tersebut adalah 30 Newton. Soal nomor 2, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal V0 yang memiliki komponen horizontal V0x sama dengan 30 meter per sekon dan komponen vertikal V0y sama dengan 40 meter per sekon. Hitunglah besar kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui, V0x sama dengan 30 meter per sekon. Itu konstan karena tidak ada percepatan horizontal. V0y sama dengan 40 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 1 sekon. Yang ditanyakan adalah V total setelah bergerak 1 detik. Jawabannya, yang pertama menghitung kecepatan vertikal. Vy sama dengan V0y dikurangi G kali T sama dengan 40 dikurangi 10 meter per sekon kuadrat dikali 1 sekon. Hasilnya 30 meter per sekon. Kemudian V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Karena Vx sama dengan Vy, maka menjadi akar dari 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sama dengan akar dari 900 ditambah 900, sama dengan akar dari 1800, yaitu 30 akar 2 atau setara dengan 42,4. Jadi, besar kecepatan benda setelah 1 detik adalah 42,4 meter per sekon. Kemudian soal nomor 3, sebuah peluru ditembakkan dari koordinat 0,0 dengan kecepatan awal V0 sama dengan 100 meter per sekon dan sudut elevasi θ dengan sin θ sama dengan 0,8 dan cos θ sama dengan 0,6. Tentukan posisi peluru, yaitu posisi koordinat X dan Y, tepat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui, V0 sama dengan 100 meter per sekon, lalu cos θ sama dengan 0,6, V0x sama dengan 60 meter per sekon, sin θ sama dengan 0,8, V0y sama dengan 80 meter per sekon, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah V, X, Y ketika kecepatan vertikal berkurang setengah. Jawabannya, V0x sama dengan V0 cos θ sama dengan 100 dikalikan 0,6 menjadi 60. V0y sama dengan V0 dikalikan sin θ sama dengan 100 dikali 0,8 sama dengan 80. Vy sama dengan setengah dikalikan V0y menjadi setengah dikali 80 sama dengan 40. Vy sama dengan V0y dikurangi G kali T. Vy adalah 40, maka 40 sama dengan 80 dikurangi 10T. 10T sama dengan 80 dikurangi 40. T sama dengan 40 dibagi 10. T sama dengan 4. Kemudian X sama dengan V0x dikali T sama dengan 60 dikali 4 menjadi 240. Y sama dengan V0Y dikali T dikurangi setengah
G kali T kuadrat. Menjadi 80 dikali 4 dikurangi setengah dikali 10 dikali 4 kuadrat. Hasilnya 320 dikurangi 80 menjadi 240. Maka hasilnya posisi peluru di 240 meter GLB atau horizontal dan 240 meter GLB di vertikal dengan X, Y adalah 240, 240. Kemudian soal nomor 4. Sebuah balok kayu bermasa 10 kg diletakkan di atas lantai horizontal yang kasar. Koefisien gesek statis antara balok dan lantai adalah 0,4 dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,3. Jika balok tersebut ditarik dengan ke arah horizontal sebesar 35 Newton, tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Menggunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang diketahui adalah M sama dengan 10 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, koefisien gerak statis sama dengan 0,4, F sama dengan 35 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya gesek yang bekerja pada balok. Pertama, menghitung gaya normal, yaitu N sama dengan M kali G. Sama dengan 10 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, sama dengan 100 Newton. Lalu menghitung gaya gesek maksimal, Fs maksimal sama dengan koefisien gaya gesek statis dikalikan gaya normal sama dengan 0,4 dikali 100 Newton, hasilnya 40 Newton. Karena F kurang dari Fs max, yaitu 35 Newton, kurang dari 40 Newton, maka benda tidak bergerak. Dan jika benda diam, maka gaya gesek menyesuaikan gaya luarnya. Jadi Fs sama dengan 35 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja pada balok adalah 35 Newton atau gesek statis. Soal nomor 5. 4 buah partikel identik masing-masing bermasa 2 kg diletakkan pada titik-titik sudut sebuah persegi di bidang XY. Koordinat keempat titik tersebut adalah 0,0, 6,0, 6,6, dan 0,6. Hitunglah koordinat pusat massa XM dan YM, XM, YM dari sistem tersebut. Diketahui titik 0,0, 6,0, 6,6, dan 0,6. M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 sama dengan 2. Yang ditanya adalah pusat massa yaitu XM, YM. Jawabannya XM sama dengan sigma MI kali XI per sigma MI. Sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 0 per 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 dikali 0 dan 2 dikali 6, 2 dikali 6, dan 2 dikali 0 ini adalah M dikali X-nya. Menjadi 0 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 0 dibagi 8. Hasilnya 24 dibagi 8 menjadi 3. Maka XM-nya adalah 3. Lalu YM sama dengan sigma MI kali YI per sigma MI. Sama dengan 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 2 kali 6 ditambah 2 kali 6. 2 kali 0 dan 2 kali 6-nya ini adalah hasil dari M dikali Y. Kemudian dibagi dengan 8 yaitu hasil dari sigma M. Kemudian menjadi 0 ditambah 0 ditambah 12 ditambah 12 per 8 sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Maka YM sama dengan 3. Hasilnya XM, YM sama dengan 3,3. Jadi pusat massa terletak di titik 3,3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.